Sobat Infra 7, kenapa para jenderal TNI Angkatan Darat itu harus dilenyapkan, diculik, bahkan dibunuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya Sobat Infra 7 dimanapun kalian berada. Kembali Infra 7 mengukir jalanan, ingin mengajak kalian semua jalan-jalan kembali. Bukan jalan-jalan biasa, jalan-jalan sambil belajar sejarah. Dan saat ini posisi Infra 7 berada di Monumen Jenderal Ahmad Yani di kawasan Kledung, Kradenan, Banyurip, Purworejo, Jawa Tengah. Jika 1 tahun yang silam Infra 7 berada di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta. Kali ini dalam napak tilas pahlawan revolusi berada di kawasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sobat Infra 7, inilah suasana di sekitar Monumen Jenderal Ahmad Yani yang berada di kawasan Purworejo, Jawa Tengah. Perlu diketahui di kota kecil inilah telah lahir tokoh-tokoh besar nasional. Di antaranya selain Jenderal Ahmad Yani ada Jenderal Sarwo Edi Wibowo, Jenderal Urip Sumoharjo, pencipta lagu Indonesia Raya W.R. Supratman, dan Eyang Buyut Presiden B.J. Habibie yang merupakan dokter pribumi pertama di Indonesia, yang kini namanya diabadikan jadi RSUD Purworejo. Selain itu leluhur sang legenda penyanyi legendaris Titiek Puspa juga berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Infra 7, di belakang saya adalah Monumen Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di kawasan Kledung, Kradenan, Banyurip, Purworejo, Jawa Tengah. Mengulik sepenggal sejarah, pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani gugur dalam tragedi gerakan 30 September PKI adalah seorang legenda, bukan hanya karena sukses memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat kepemimpinannya dan jiwa kebangsaan yang membuat decak kagum. Bakat kepemimpinan Ahmad Yani telah terlihat sejak dirinya belia atau masih kecil. Saat masih kanak-kanak ia gemar main perang-perangan, sudah menunjukkan bakat pemimpin bagi teman-temannya. Saat tinggal di Purworejo, Jawa Tengah, Ahmad Yani kecil kerap takjub dan terpesona dengan kecerdasan dan keberanian Pangeran Diponegoro saat berperang melawan Belanda. Sejarah mencatat bahwa Jenderal Ahmad Yani adalah pahlawan revolusi yang memiliki prinsip yang sangat kuat anti PKI ataupun anti komunis dan menentang gagasan PKI untuk membentuk angkatan kelima dengan mempersenjatai buruh dan petani. Sejarah mencatat Jenderal Ahmad Yani adalah pahlawan revolusi yang lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922. Ia dikenal sebagai perwira militer yang disegani menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat dan Menteri Panglima Angkatan Darat, serta memiliki prinsip anti komunis yang sangat kuat. Ahmad Yani menentang gagasan PKI untuk membentuk angkatan kelima dengan mempersenjatai buruh dan petani. Ahmad Yani adalah salah satu tokoh yang menolak terlibat dalam isu Dewan Jenderal, sebuah propaganda PKI yang menyatakan adanya rencana kudeta oleh para jenderal. Mengapa para jenderal TNI Angkatan Darat harus diculik dan dibunuh? Ada beberapa alasan utama para jenderal menjadi target PKI untuk dilenyapkan. Peristiwa gerakan 30 September PKI dipicu adanya isu Dewan Jenderal di tubuh Angkatan Darat. Mereka disebut akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno saat peringatan hari ulang tahun ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965. Berdasarkan data Kompas terbitan 6 Oktober 1965, G30S diinisiasi oleh Resimen Cakrabirawa, Satuan Tentara Pengamanan Presiden. Mereka secara diam-diam ingin mencegah kudeta yang hendak dilakukan Dewan Jenderal. Resimen Cakrabirawa bersama petinggi PKI berencana menghadirkan jenderal-jenderal yang diisukan akan melakukan kudeta itu ke hadapan Presiden Soekarno. Selain itu, para jenderal dianggap menghalang-halangi jalan PKI. Jenderal Ahmad Yani dan kawan-kawan dikenal sangat anti komunis. PKI tahu tanpa menyingkirkan mereka, Angkatan Darat akan selalu menjadi musuh utama dan akan selalu menghalangi langkah-langkah PKI, bahkan akan jadi ancaman di kemudian hari. Selain itu, konflik internal di tubuh militer karena tidak semua perwira setuju dengan garis dan pemikiran Jenderal Ahmad Yani, dan juga intrik internasional. Sebagai bentuk apresiasi dan mengenang jasa-jasa beliau Jenderal Ahmad Yani, maka dibangunlah Monumen Jenderal Ahmad Yani di tempat kelahirannya, tepatnya di Purworejo, Jawa Tengah.
Demikianlah sepenggal informasi dalam momentum Napaktilas Pahlawan Revolusi. Pada setiap lembar sejarah terukir sebuah keberanian dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan pahlawannya. Semoga sepenggal informasi catatan sejarah kelam bagi bangsa ini bermanfaat dan mencerahkan. Selamat Hari Kesaktian Pancasila, salam jas merah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.